A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para bapak, para ibu sederek sedaya hadirin jamaah Masjid At-Taubah Surya Asri Sitokepung Buduran Sidoarjo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan bagian yang ketiga dari pembahasan seputar waris. Mugi-mugi sedaya dipun paringi umur panjang. Pun kesusu kepingin warisan, santai mawon. Sing penting diparingi cukup, masih mbotenan sal warisan mboten napa-napa. Nek iso malah dum-dum warisan, ya. Mboten jaga no warisan tapi dum-dum warisan. Niku mentale niku mental ngekei, mental memberi, mboten mental mengharap tomat. Peken kabeh bondone bapak, peken kabeh bondone ibu gak popo. Nah niku wis disiapno ngoten. Kersane mboten geger. Sakmangke alwarithuna minar rijal. Siapa saja orang-orang yang masuk dalam list daftar ahli waris secara total nih, tapi nanti pasti ada yang tereliminasi. Bahasa ilmu waris niku mahjub, terhalang oleh ahli waris yang lain. Tapi seandainya tidak ada ahli waris tersebut, bisa jadi dia mendapat. Lah niki total ahli waris itu ada 25. Yang 15 niku laki-laki, yang 10 niku perempuan. Alwarithuna minar rijal. Piro-piro ahli waris saking golongan wong lanang iku khamsata asyara, ono 15. Yang pertama al-abu, bapak. Yang kedua wa abuhu, bapake bapak. Nggih. Bapak niki berarti bapake mayit. Jadi nek muni bapak niku berarti bapake mayit. Mangke nek muni anak berarti anake mayit. Nek muni saudara berarti saudaranya mayit. Nggih. Yang pertama itu al-abu, bapak, bapake mayit. Mesti siji. Ibuke nggih mesti siji. Tapi nek istri, lah istrine mayit niku saged mboten siji. Tapi nek muni bapak niku bapake mayit pasti satu. Yang kedua wa abuhu, lan bapake bapak, kakek dari ayah. Wa in ala, walaupun sak mendhuwur, buyut. Niki nanti nek ono sing dekat, yang jauh itu terhalang. Jadi nek wis ono bapak
bapak niku nggih mboten angsal. Tapi nanti di belakang ada pembahasan lagi terkait dengan siapa yang menghalangi dan siapa yang terhalangi. Nanti niki sekedar menyebutkan saja. Bukan berarti yang disebut ini pasti dapat. Mboten, nggih. Niki hanya masuk dalam daftar ahli waris, sik terdaftar mawon, belum diterima, belum diseleksi, masih terdaftar. Jadi pun salah paham. Engko salah paham, loh aku ingin ngaji, aku ini termasuk ahli waris. Nggih termasuk ahli waris, tapi kalau ada yang dekat, maka yang jauh itu terhalangi. Itu yang kedua, bapaknya bapak. Yang ketiga, wal ibnu, anak lanang. Niki lanang sedaya niki. Yang 15 niki disebutkan bagian yang laki-laki semua. Nanti yang 10 perempuan semua. Yang ketiga, wal ibnu, anak lanange mayit. Anak lanange mayit niku terserah dari istri yang pertama, dari istri yang kedua, ya. Nek mayite lanang, nek mayite wedok, nggih iso teko suami pertama duwe anak. Suami meninggal nikah lagi dengan suami kedua duwe anak lanang. Bisa saja. Nggih. Sing penting niki anak lanange mayit. Mau mayit perempuan, mau mayit laki-laki, pokok anak laki-lakinya niku masuk daftar ahli waris. Yang keempat, wabnuhu, anak lanange mayit, cucu laki-laki dari putranya mayit. Ya, cucu laki-laki dari putranya mayit. Wa in safala, meskipun ke bawah, cucu, cicit, canggah, wareng, terus kalau tidak ada yang di depan, maka dia bisa jadi dapat. Bisa jadi, tapi ada mahjub niku ndak cuma yang di atasnya, bisa juga yang di sampingnya, samping atas lah niku. Mangke enten pembahasan. Yang kelima, wal akhus saqiku. Wal akhus saqiku lan dulur lanang kandung, dulur lanange mayit. Mau mayit perempuan, mau mayit laki-laki ndak masalah. Nggih. Jadi niki mayite terserah. Dulur laki-laki kandung. Kandung niku tunggal bapak, tunggal ibu. Yang kelima. Yang keenam, wal akhu lil abi. Sekali lagi niki hanya masuk daftarnya saja. Nanti ada seleksi lagi. Oke. Bukan semuanya dapat. Tapi wis disebut tok kan wis seneng ya. Wah, aku termasuk ahli waris. Wal akhu lil abi, yang keenam, saudara laki-laki. Saudara niku berarti di sampingnya mayit. Nek bapak mbah tadi ke atas, nek anak cucu tadi ke bawah, niki ke samping. Saudara laki-lakinya mayit kandung yang kelima. Yang keenam, saudara laki-lakinya mayit satu ayah. Wal akhu lil ab. Yang ketujuh, benar nggih? Yang ketujuh nggih. Wal akhu lil saudara laki-lakinya mayit seibu, krono tunggal ibu. Lain bapak tapi satu ibu. Berarti ibu nikah 2 kali. Bapak yang pertama wafat atau cerai, menikah lagi. Nah niki kok duwe tunggal ibu, saudara laki-laki seibu. Niki yang ketujuh. Yang kedelapan, sekali lagi niki masih masuk saja, belum tentu dapat. Kula balan-balani cek gak salah paham.
Engko mulai moro-moro, lho aku iki yo ahli waris. Nah, padahal ono anake. Nek ono anake niku dulure mayit niki mboten angsal. Nggih. Wa benul akhis saqiqi lan anak lanange dulur lanang kandung. Mayit punya saudara laki-laki kandung. Lah saudara laki-laki ini punya anak laki-laki. Nah niki termasuk terdaftar. Sekali lagi masih terdaftar saja. Lah nek ana bapake nggih anake gak oleh wong dulure ana anake njaluk pisan mboten. Wis ana bapake nggih ponakan iki gampangane ponakan laki-laki mayit dari saudara laki-lakinya kandung. Nggih. Wal akhu wa benul akhi as-syaqiq. Ponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandungnya mayit. Nah niku. Yang kedelapan, wa benul akhi lil ab. Anak lanange dulur lanang tunggal bapak. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Kula muni saudara berarti laki-laki ngene, adik saudari berarti perempuan ya. Dari saudara wis cek lengkap cek mboten salah paham. Dari saudara laki-laki seayah. Keponakan laki-laki putranya saudara laki-laki seayah. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan mendukur niki. Wal ammus saqiqu. Dulur lanange bapak kandung. Nggih. Dulur lanange bapak kandung. Seperti yang pernah diterangkan, wong Arab niku dulur teko bapak kali dulur teko ibu niku dibedakan. Nek dulure bapak niku am kalau laki-laki, kalau perempuan ammatun. Nek dulure ibu niku kholun kalau laki-laki, kalau perempuan kholatun. Lah niki yang dapat niku yang masuk daftar ya, belum tentu dapat. Yang masuk daftar waris itu saudara laki-lakinya, saudara laki paman kandung wonten mawon gampang ya. Paman kandung dari ayah. Nggih. Paman kandung dari ayah. Yang ke-10 wal ammu lil ab. Nggih. Paman seayah. Paman seayah. Jadi bapak niki kale dulure niki tunggal bapak tapi seje ibu. Itu juga dapat yang ke-10. Wal ammu lil ab. Jadi bapak, nek bapak mesti bapak kandung, mboten enten bapak mboten kandung. Lah, dulure bapak yang tunggal bapak. Ngoten ya. Dadi mbahe lanang niku dadi siji tapi seje mbah wedok. Dengan niki. Niki jenenge wal ammu lil ab. Paman seayah dari ayah. Paman dari ayah yang satu ayah dengan ayah. Ya napa niku jenengan bingung napa mboten? Paman dari ayah. Soalnya nek teng Jawa niki kan Indonesia itu tidak membedakan dari bapak atau dari ibu. Nek Indonesia Jawa niku bedakno adike napa cacake. Nisore napa ndukure. Nek Arab niku mboten. Arab niku mboten peduli adike, mboten peduli kakake. Pokok teko bapak kali ibu niku dibedakno. Mboten enten Pak Lek, mboten enten Pak D. Bahasa Arab niku mboten enten Pak D, mboten enten
paklik. Sedaya niku ammun Nabi. Niku kita sering maknani pamane Nabi, padahal bisa jadi pakdenya Nabi. Ammun Nabi niku bisa jadi pakdenya Nabi. Cuma polahe wong-wong ten mriki niki nek nyeluk iku amimu. Berarti pamane niru-niru niku. Niru-niru tapi dimaknani sepihak. Dimaknani adike bapak. Padahal bisa jadi cacake bapak niku nggih ami. Tapi nek ten mriki kan ami niku paman atau paklik. Nek pakde mboten. Nomor pinten niku? 10. Nggih, sekarang nomor 11. Sing lil mboten. Sing dulure bapak tunggal ibu mboten masuk. Yang ke-11 loh, 12 niki nggih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sama nggih. Wal amulil ab tadi 11. Sekarang wabnul ammi sepupu niki. Wabnul ammi asyaqiqi. Putra lanange paman kandung teko bapak. Putra lanange paman kandung berarti dulure bapak dulure bapak kandung. Putra lanange paman kandung saking bapak. Nggih, boten saking ibu niki. Putra lanange paman kandung saking bapak. Paham nggih? Kali kula isyarat tangan niki cek ro posisine. Dalam rangkaian dalam gambaran derajat nasab niku berarti niki sejajar, cuma sepupu niki. Niki judulnya sepupu laki-laki. Niki nomor 12. Nomor 13 wabnul ammi lil abi. Putra lanange paman tunggal bapak. Paman niki kali bapak saudara seayah. Paman dengan bapak niki saudara seayah. Lalu paman yang seayah niki punya anak laki-laki. Lah niki juga masih masuk dalam daftar ahli waris. Tapi belum tentu dapat. Kula baleni terus niki. Soalnya kok moro-moro mulai kondo dulur aku ahli waris lho. Nah, padahal masih banyak yang lain niku kok sing ado-ado niku mahjub, terhalang. Yang ke-13. Oh, niku 13. Sekarang yang ke-14. Wazauju. Kalau yang mati, yang meninggal istri. Wazauju lan bojo lanang. Suami. Nggih, suami. Ini juga termasuk ahli waris. Jadi selama belum bercerai berarti niki jenenge masih suami. Maka termasuk ahli waris. Statusnya niku ahli waris. Nyambut gawe gak nyambut gawe, si enom utawa wis sepuh, sehat utawa lara mboten pengaruh sedaya. Sing penting statusnya masih suami, berarti ahli waris. Manek niki mesti dapat. Wadul wala ilan niki di luar nasab. Wadul wala ilan wong kang duweni waris wala. Waris wala dulu zaman perbudakan. Ada budak yang dimerdekakan oleh sayyid pemiliknya. Budak ini sebatang kara. Maka ketika budak ini dimerdekakan terus dheweke nyambut gawe dagang usaha soge mati. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya ya niki sayyid yang memerdekakan niki.
Dulu sakmangke wis mboten enten. Pun itu 15. Sekarang yang 10 dari ahli waris perempuan. Wal warithatu minan nisa'i, utawi piro-piro ahli waris kang saking perempuan iku asrun ono 10. Yang pertama al bintu, niki wedok kabeh niki. Anak wedoke mayit, putrinya mayit. Nggih. Putrinya mayit. Anak niku nggih berarti sing dimaksud nggih anak kandung, mboten anak kualon. Nggih. Jadi nek muni anak niku nggih anak kandung. Misalnya yang meninggal itu ayah, nggih anake bapak niki terserah teko ibu sing ndi kan sami mawon. Wong mayite bapak, nggih. Bapake duwe bojo 4. Nggih, masing-masing anak dari 4 istri niki statusnya nggih anak. Al bintu, anak wadone mayit. Atau yang meninggal itu istri perempuan, duwe anak, nggih anaknya beliau niku, anaknya istri niki. Misalnya suaminya itu punya istri 4, anak istri yang lain niku mboten diitung wong sing meninggal ibu. Ya. Yang diwaris nggih hartanya ibu. Jadi nek sing meninggal ibu, yang diwaris hartanya ibu. Kalau yang meninggal bapak, yang diwaris yo hartanya bapak, hartanya ibu ndak boleh diwaris. Lho ayo Bu ndang diwaris Bu, wong bapak wis mati ngono lho. Iki omahe ibu, bapakmu mrene biyen gak nggawa apa-apa. Wong sing mati bapak kok njaluk warisan, wong iki ibu sik urip. Jadi kalau yang meninggal itu bapak, ya sing diwaris bondone bapak niku mana saja. Mana kekayaan bapak niku, kekayaane ibu mboten melok-melok. Nanti kalau ibu meninggal baru ibu ini diwaris hartanya ibu. Niki nggih sering rancu. Terus dianggap dadi siji ngonten mawon. Lain. Nggih. Lain. Kalau memang harta itu gono gini, ya dibagi 2. Separuh miliknya bapak, separuh miliknya ibu. Yang meninggal bapak, ya yang separuh miliknya bapak itu yang diwaris. Yang miliknya ibu, ya terserah ibu. Kalau mau dibagi juga nggih boleh saja, tapi itu istilahnya bukan waris, nggih. Kudu paham definisi waris dulu. Waris itu ketika pemiliknya sudah meninggal, sehingga harta ini tidak bertuan. Sopo sing duwe bondo iki wong sing duwe mati. Kali Allah dibagi lewat hukum waris niku. Pun yang pertama al bintu, anak perempuannya mayit. Niku wau kula terangno, mayite lanang, mayite wedok, pokok anak perempuannya. Mboten anak kualon. Ibu niki istri pertama. Anak dari istri kedua niku mboten anake ibu. Nggih, bukan termasuk ahli waris. Ini hartanya ibu, anak dari istri keduanya ayah niku mboten anake ibu, niku anak kualon, anak tiri. Niku bukan termasuk ahli waris ketika yang meninggal itu ibu. Kecuali kalau yang meninggal itu ayah. Anak istri pertama, anak istri kedua, anak istri ketiga, anake ayah kabeh. Paham nggih? Nah niku ngoten. Yang kedua wal bintu ibni. Wa bintul ibni, anak wadone anak lanang. Nah, niki dadi anak wedok mboten. Anak wadone anak lanang. Ini pun kalau anak laki-lakinya tadi ndak ada. Anak wadone anak lanang. Jadi mayit punya anak laki-laki, lah punya anak laki-laki nduk nisore iki. Anak laki-laki niki punya anak perempuan, lah anak perempuan dari anak laki-lakinya mayit niki masih termasuk
daftar ahli waris. Tapi sekali lagi belum tentu dapat. Nggih bisa dapat, tapi bisa jadi juga tidak dapat. Yang wa in safala, enten sing maca wa in safula. Safal niku menisor. Safal niku menisor. Mulane selatane Ka'bah niku, selatane Masjidil Haram niku jenenge misfalah. Karena arahnya ke bawah. Misfalah niku nggih, safala niku menisor niku. Banyune mesti ngedul. Nggih. Jenengan nek menangi banjir utawa udan deres ten Masjidil Haram niku banyune mesti ngedul. Karena arah selatan niku misfalah niku bagian bawah. Sing bagian utara niku jenenge Ma'la. Ma'la itu tinggi. Ala niku lho nggih. Ala niku. Ma'la niku tinggi. Jadi kuburan Ma'la niku mendukur. Sehingga di mana-mana kuburan niku mesti golek nggon dukur nggih. Mboten cuma ten mriki tok. Sunan Giri, Sunan Muria niku kuburane dukur-dukur. Nggih ten Arab nggih ngoten. Ma'la niku diartikan Ma'la niku tempat yang tinggi. Nek misfala niku tempat yang rendah. Lah niki wa in safula, wa in safala, senajan menisor. Nah niku jenengan cek ngerti jeneng Ma'la niku karena tempatnya tinggi. Dulu nampak tinggi, nek sak mangke polahe diaspal nggih wis suwe-suwe sok rata. Tapi tetap tinggi. Aliran air hujan niku sampai sekarang niku bergeraknya ke selatan. Misfala sampai Nakasah mriku, sampai pojok Nakasah mriku. Pun. Yang kedua niku wau. Putrinya anak laki-laki. Wis mboten adik kandung, nek anak niku wis gak adik kandung. Kandung niku nek saudara ngoten niku kandung. Yang ketiga perempuan semua niki nggih. Wal ummu lan ibu. Nggih. Anak perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga wal ummu lan ibu. Ibunya mayit. Nggih. Ibunya mayit nggih mesti satu. Bapake mayit niki punya istri 4. Ya ibunya mayit yang satu itu, ibu tirinya mboten termasuk wal ummu niki. Nggih. Sehingga gak perlu dikai kandung. Ibu niku nggih mek siji, wong kita dilahirkan dari satu ibu. Walaupun kadang-kadang nyeluk bojone bapak yang lain niku ya ibu juga. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud ibu kandung niku, ibu yang melahirkan niku. Wis gak perlu kandung lah, ibu niku nggih ibu yang melahirkan niku. Yang keempat wal jaddatu lil ab. Nenek dari ayah. Nenek dari ibu mboten. Nenek dari ayah. Panjen syariat niki rumiyin mudune ndo Arab. Dadi nggih seperti itu. Tapi di luar Arab nggih mirip-mirip. Walaupun ada perbedaan nggih sedikit ngoten mawon. Artinya di mana-mana niku dominasi laki-laki niku masih ada. Nggih, dominasi laki-laki itu masih ada. Meskipun zaman sak mangke niki perempuan niku wis istimewa. Sejak Islam hadir niku perempuan niku sudah memiliki kedudukan yang tinggi. Dulu sebelum Islam ada, perempuan itu sama sekali tidak dapat ahli waris. Jadi niki jangan bicara loh gak adil. Itu kalau sekarang. Dulu niku perempuan itu sama sekali tidak dapat ahli waris. Malah perempuan itu diwaris dulu niku. Istrinya bapak yang lain niku. Ketika ayah meninggal, istri bapak yang kedua, yang ketiga, yang keempat niku iso diwaris karo anak-anake bapak dari istri yang pertama. Biyen niku malah kejem ngoten niku. Sehingga kadang-kadang dinikahi.
Oh iki aku oleh iki, bojone bapak sing iki sik enom, tak pek iki. Biyen niku ngonten. Nggih, terus turun ayat niku. Wala tangkihu ma nakaha abaukum niku. Jangan kamu nikahi perempuan yang pernah dinikahi bapakmu iku aja dinikahi. Illa ma qad salaf, kecuali wis kadung biyen. Nggih. Wis kadung wis padha matine nggih wis gak usah diurus. Nah, ketika ayat ini turun ndak boleh. Dulu tradisinya begitu. Nggih. Sama seperti laki-laki dibatasi pernikahannya 4. Jadi 4 niku mboten pengembangan. 4 itu dari syariat turun itu pembatasan. Karena tadinya tidak terbatas. Jenengan nek ningali selir-selire raja Jawa mawon gak usah wong Arab. Jenengan nek ten Madura enten makame Ratu Ibu niku. Niku jenengan ten tembok-temboke niku enten silsilah sing ditemplekno niku. Niku enten sing anake niku sampai 100 lebih niku. Nggih pola ibuke wakeh niku gak keetung. Nggih, raja-raja biyen niku bahasane selir niku lho nggih. Tidak terbatas. Lah Islam hadir, wonten niku pancen gak tape Islam. Nggih, kecuali modele kawin cerai. Papat. Engko nek blenger cerai, njupuk malih rada tuwa titik, cerai. Wah niku enten sing modele ngoten enten nggih. Ngoten niku elek, nggih. Jarine Kanjeng Nabi, la'anallahu dzawwaqina wadzawwaqat. Allah melaknat orang yang nikahnya itu karena incip-incip. Dadi nikah niku pola ngincipi tok. Wah iki wis tuwuk iki cerai wis. Iki wis blenger cerai, ganti malih iki blenger cerai. Niku biyen niku ngonten nggih, penguasa niku karena punya kekuatan, punya harta, niku zamane zaman sulit. Sehingga perempuan itu kalau dinikahi orang yang kaya raya seperti itu, rasane niku seweneng soalnya wah, alamat enak uripku nek dinikahi wong iku. Soalnya nek enggak kelaparan serba kesulitan. Nyambut gawe apa susah kabeh. Lah zaman sing koyok ngonten niku mesti orang laki-laki yang kaya raya punya kekuatan besar mesti bojone akeh. Dan dulu tidak terbatas. Islam datang membatasi 4. Jadi 4 niku pembatasan. Tapi nek didelok zaman sak mangke 4 niku wis siji ae cukup. Gak usah nambah-nambah. Bahasa sak mangke niku nambah. Nek biyen niku ngurangi. Nah niku beda sudut pandang. Nggih. Tapi prinsip Islam nggih tetep satu niku nggih. Fa illam ta'dilu fawahidatan. Nek gak iso adil ya siji. Pun anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, yang keempat nenek dari ayah, nenek dari bapak, nggih, ibuke bapak. Nah niku termasuk ahli waris, tapi belum tentu dapat. Nek ana ibu nggih nenek niku ndak dapat. Wong ana ibu kok. Oh, enten niki nggih. Keliru kula. Wal jaddatu lil Nah niki bedane bapak kali ibu niki. Nek waris laki-laki tadi bapake bapak niku oleh. Nek perempuan lho niki kan berarti keistimewaan juga niki. Jadi nenek itu nenek lil ab, nenek dari bapak, wal jaddatu lil nenek dari ibu, niku dua-duanya dapat. Wa in alata, walaupun sak pendhuwur, buyut teko bapak, bapak duwe bapak, bapake bapak terus duwe ibu. Nah niku nenek teko bapake bapak, utawa nenek teko ibuke ibu. Nah niku sak pendhuwur. Wa in alata, jaddah lil
Wa in alata, walaupun sak mendur, ala, ma'la waune. Wa in alata. 1 2 3 4 5. Yang keenam, wal ukhtus saqiku. Wal ukhtus saqiqatu. Perempuan kok, saqiqoh. Nek laki-laki syakik. Saudara perempuan kandung. Mayit punya saudara perempuan kandung, tunggal bapak, tunggal ibu. Nah, niki yang keenam. Yang ketujuh, wal ukhtu lil ab. Saudara perempuan tunggal bapak, seayah, beda ibu. Juga masuk dalam ahli waris. Wal ukhtu lil juga termasuk ahli waris. Yang kedelapan, saudara perempuan seibu. Ibu nikah 2 kali. Dari ayah yang pertama punya saudara perempuan. Dari ayah yang kedua, dari suami yang kedua punya anak. Nah niki saudara perempuan mayit yang seibu. Yang kesembilan, wazzaujatu, istri, bojo wadon. Niku yang kesembilan. Yang kesepuluh, wal mu'tiqatu, perempuan yang memerdekakan dia. Tetap seperti tadi. Kalau tadi laki-laki yang memerdekakan, kalau ini juragan perempuan memerdekakan seorang budak. Ketika budak ini kaya, dia meninggal, tidak ada ahli waris, maka warisannya itu masuk ke perempuan yang memerdekakannya. Niku 10 ahli waris dari perempuan. Nek di total enten selawe. Seandainya 25 orang ini hidup semua, ada semua, misalnya selawe niki ono kabeh, maka yang mendapatkan warisan itu cuma 5. Umpama selawe niki wau lho nggih. Selawe niki wau urip kabeh, ono kabeh. Aku yo ahli waris, aku yo ahli waris. Maka yang akan mendapatkan warisan itu cuma 5. Yang lain niku mahjub semua. Berarti yang 20 niku terhalangi oleh yang 5 niki. 5 niki mesti oleh. Dalam kondisi apapun 5 ini pasti dapat. Siapa 5 ini? Yang lain gugur kalau ada 5 orang ini. Yang pertama adalah ayah. Bapak niku mesti oleh. Alah bapak wis tuwek ae gaya apa dhuwit lho. Beke rabi malih bapake. Nggih. Bapak niku dalam kondisi apapun pasti mendapatkan warisan ketika anaknya itu meninggal dunia. 1. Yang kedua, wal ummu, ibu. Oh niki sing penyebabnya kita lahir bapak ibu niku kok. Ibu juga pasti dapat, dalam kondisi apapun ibu niki dapat. Mayite duwe anak, mayite gak duwe anak, mayite duwe dulur, mayite gak duwe dulur, bapak ibu niki emang mesti dapat. 2. Yang ketiga, wal ibnu, anak laki-laki pasti dapat. Yang keempat, wal bintu, anak perempuan pasti dapat. Ya, niki kan anggota inti niki. Nggih, anggota inti keluarga niki. Bapak, ibu, anak lanang, anak wedok niku pasti dapat. Yang kelima, pasangannya niki. Kalau yang meninggal istri, suami pasti dapat. Yang meninggal suami, istri pasti dapat. Lah tinggal istrinya 1, 2, 3 atau 4 nggih dapat semua. Nek 4 nggih berarti dibagi 4. Jatahe istri niku dibagi 4.
5 ini ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, pasangan hidup, suami atau istri. Nek sing meninggal laki-laki nggih istri. Kalau yang meninggal perempuan berarti suami. Salah satu kan? Ya. Gak mungkin dapat bareng kan? Suami yo dapat, istri yo dapat. Lah sing mati sapa? Kok suami istri dapat niku ya? Mboten mungkin. Ya. Nek teko bapak yo berarti anake bapak. Sing mantu nggih gak oleh, menantu kan ndak masuk ahli waris. Iki suami dapat, istri dapat, mboten mungkin, pasti salah satu. Tinggal yang meninggal itu yang suami berarti istri dapat. Istri berarti suami yang dapat. Nah, 5 niki mesti enten. Pun. Seandainya lagi dari daftar 25 niku. Niku yang perempuan meninggal semua. Tinggal ahli waris yang 15 tadi. Oke. Tinggal ahli waris yang laki-laki tadi. 10 ahli waris perempuan niku wafat semua, meninggal semua. Mulai anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, nenek dari ayah, nenek dari ibu, dan seterusnya wau meninggal semua, tinggal yang laki-laki. Maka ahli warisnya cuma 3. Nggih. Ahli warisnya gini wau, berarti anak, suami, dan bapak. Ibunya kan meninggal, istrinya meninggal, anak perempuannya meninggal. Berarti yang dapat suami, ayah, dan anak laki-laki. Wali aneh, sing lanang mati kabeh kena perang misalnya. Yang laki-laki yang 15 itu meninggal semua. Maka yang mendapatkan ahli waris dari 10 ahli waris tadi adalah 5. Nah, niki dari sini sebenarnya tidak selalu perempuan itu sedikit dapatnya. Buktine niku wau. Ketika yang perempuan meninggal semua, ahli waris dari laki-laki yang jumlah 15 itu yang dapat cuma 3. Tapi ketika yang laki-laki meninggal semua, ahli waris dari perempuan itu yang dapat bukan 3 tapi 5. Yang dapat bukan 3 tapi 5. Sing lanang niki ahli waris 15 tadi niku mati kabeh wis. Nggih, kena banjir mati kabeh sing lanang. Misale, kari sing wedok-wedok tok. Nggih. Siapa 5 itu? Ibu pasti dapat. Anak perempuan juga dapat. Terus anak perempuan dari anak laki-laki. Anak laki-laki ini kan pun mati. Ya. Niki juga dapat. Nanti asobah kali anak niku. Kali anak perempuan niku. Terus istri, ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki niki juga dapat. Nggih. Karena ayahnya ndak ada, cucu perempuan dari anak laki-laki niki dapat. Terus yang keempat istri. Niki wedok kabeh ahli waris. Terus yang kelima saudari kandung, ukhtus syaqiqah. Niku juga dapat. Seandainya ahli waris laki-laki niku meninggal semua, maka yang dapat itu 5. Pun niki sampai duha napa sampai terbit? Nek sampai duha 40, nggih 540 napa 542, coba jenengan browsing duha hari ini. Riku kan mboten enten. Kula ningali wau 542 nek gak salah. Nggih. Nek terbit 519 atau 20 lah nek dibulatno. Di antara ahli waris semua itu, cara mewarisnya itu ada 2. Ada yang istilahnya itu asobah. Asobah niku sisa.
Ada yang fardu, yaitu mendapat bagian pasti. Mendapat bagian pasti itu setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, satu lagi 1/6. Niku pembagian di dalam ahli waris tadi itu ada dua. Ada yang mendapatkan secara taksib atau asobah. Asobah niku sisa, nggih. Jadi tidak ada ketentuan khusus. Iki oleh piro iki? Ndak, iki oleh sisa iki. Wis iku dumen sing ana iku piro, setengah, seperempat iku. Engko sisae dimiliki oleh ahli waris sing asobah iki. Dadi asobah niku kadang oleh akeh, kadang oleh titik. Niki jenenge sisa asobah. Ndirek aku gak oleh asobah blas. Kadang kan dipakai niku dalam bahasa kita, kadang-kadang wis enten masuk niku. Lho aku gak oleh asobah. Maksudnya gak oleh sisa. Asobah niku sisa. Ada yang cara mendapatkannya itu furud, langsung bagi. Dapat berapa kamu? Saya setengah. Kamu seperempat. Kamu 1/8. Itu ada 6. Furud itu ada 6. 6 niku dibagi 2. 3. Yang satu kelompoknya setengah niki. Setengah dibagi 2 seperempat. Seperempat dibagi 2 1/8. Lah niki 3 kelompok yang pertama. Yang kedua kelompok lagi 2/3. 2/3 dibagi 2 1/3. 1/3 dibagi 2 1/6. Nah niki pembagian furud. Nanti ada sing setengah iku sapa wae. Nah niku nanti ada. Pun kula baleni malih. Pembagian ahli waris yang 15 tadi itu, yang 25, 15 laki-laki 10 perempuan tadi, itu kalau ada yang dapat maka bisa model 2. Bisa model sisa, istilahnya asobah. Bisa model pasti, fardu, furud, oleh bagian piro, fardu piro. Nah niku fardu niku maksudnya bagian, mboten fardu wajib niku mboten. Tapi nggih bisa juga dia wajib mendapatkan setengah, dia wajib mendapatkan seperempat, dia wajib mendapatkan 1/8. Dia wajib mendapatkan 2/3. Dia wajib mendapatkan 1/3. Dia wajib mendapatkan 1/6. Niku ada 6 pembagian niku wau. Opo setengah, opo seperapat, opo 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Ada 6 niku. Pun. Dilanjut. Nek dilanjut sing setengah niki sapa ae? Nek sampun nggih dibuka pertanyaan. Tapi niki sik 5:14 dereng terbit niki. Pun terbit napa dereng? Dalem 5 lebih terbit mboten duha, terbit 5:19 niki 5:14 dereng terbit. Meskipun terbit niku bukan berarti boleh sholat loh gitu. Belum boleh sholat. Matahari terbit niku dereng angsal sholat. Baru naik sak tombak qadra rumkhin nek bahasa enten mriki duha niku. Utawa isyraq. Matahari naik sak tombak nggih 5:45 niku. Nek ten jadwale jenengan wau. Pun dilanjut. Yes. Sing garai ngelu niku gak ono duwike. Nggih, tuwas nyebutno angka-angka gak ono duwike. Coba ono duwike ngoten wis gak ngelu langsung. Sampeyan oleh seprapat, langsung wis padang. Nggih. Mulane kula mboten seneng dijaluki tolong waris niku gak seneng, oleh gak oleh. Tuwas ngelu ngitung anu gak oleh apa-apa. Nggih.
Dan saya menerapkan syarat ketat seperti yang saya sampaikan dulu. Coro 25 wau niku kudu tanda tangan. Sepakat dibagi secara waris Islam. Kalau ada satu saja tidak, wis mboten. Nggih, mesti tukaran. Nek tukaran ya tukaran dhewe ae, gak usah ngelibatno awak dhewe. Nggih. Tapi kalau semuanya sepakat tanda tangan, nah baru purun dudukno iki sampean oleh sakmene sampean sakmene kilo keterangane, kilo kitabe. Nah ngoten saged. Tapi nek ana sing gak sepakat, ya selesaikan sendiri saja. Terserah diselesaikan secara kekeluargaan atau diselesaikan ke pengadilan, wis urusane dhewe, wong kene gak melok oleh warisan kok diseret-seret. Nggih. Lho aku jarine ustad iki, aku ya jare ustadku. Ustadmu sapa? Ustadku. Mas rame ustate didu mangke. Nggih, gak melok-melok didu. Wis rumit. Nggih. Yang mendapatkan setengah man yufradu lahun nisfu, wau kan ada 6, setengah, seperempat, 1/8, 2/3, terus 1/3, 1/6. Nggih. Nah niku jenengan bagi kali mawon utawa dikalikan 2. Nek dikalikan 2 nggih teko 1/8. 1/8 kali 2 1/4. 1/4 kali 2 setengah. 1/6 kali 2 1/3. 1/3 kali 2 2/3. Nah niku ngiling-ngilinge ngonten gampang. Nggih. 6 niku ngonten. 2 kubu 3 kelompoke 1/6 kali kelompoke 1/8. Tinggal mengalikan 2. Telu wis 6 mangke. Siapa saja yang mendapatkan jatah setengah, yang mendapatkan jatah setengah itu an-nisfu fardu khamsatin. Ada 5 orang yang dapat pembagian waris setengah. Niki secara ilmu dulu lho nggih. Engko nek ana liyane nggih iso berubah. Nggih, ilmu waris niku iso berubah-berubah tergantung koncone sesama ahli waris itu siapa saja. Bisa nambah, bisa berkurang. Nggih. Ada 5. Yang pertama suami tapi dengan syarat tidak memiliki keturunan. Jadi istri meninggal, istri ini wafat, tidak mempunyai anak. Istri niki tidak ada anak. Adamu wujudil far'il warisi. Gak ono anak niki sing dimaksud ya gak ono putra laki-lakinya, ndak ada putri perempuannya, ndak ada cucu dari anak laki-laki, ndak ada putri dari anak laki-laki. Niki jenenge gak ono niki. Nggih. Jadi seorang istri meninggal. Istri ini ndak punya keturunan sama sekali. Maksudnya gak ono keturunan niku anak lanang ya gak ono, anak wedok ya gak ono. Putu lanang teko anak lanang ya gak ono, putu wedok teko anak lanang nggih mboten enten. Sebab bisa jadi anaknya sudah ndak ada tapi cucunya ada. Nah niku suami tidak lagi dapat setengah, nanti suami dapat 1/4. Mudun malih. Sekali lagi, suami mendapatkan warisan ketika istri itu meninggal, dia dapat setengah. Suami niku isok setengah, isok 1/4. Dia dapat setengah manakala istri ini ndak ada far'il waris, ndak ada keturunan waris. Keturunan waris itu 4. Putra laki-laki, putri perempuan, anak laki-laki dari putra, anak perempuan dari putra.
Berarti cucu laki-laki dari putra, cucu perempuan dari putra. Niki ndak ada semua. Papat niki ndak ada semua. Berarti suami pasti mendapatkan setengah. Pasti mendapatkan setengah. Lah setengah liyane weke sapa? Ya sapa lu? Beke ana bapake, ana ibuke. Nggih. Ana dulure. Nah nanti. Pun satu. Niki kula nerangno sing setengah niki mawon wis. 5 niki nek diterangno wis dawa. Yang kedua, nggih, jadi ketika ada anak dari istri yang meninggal, maka suami ini mendapatkan seperempat. Tidak lagi mendapatkan setengah. Siapa lagi yang dapat setengah? Yang dapat setengah berikutnya adalah bintus sulbi, anak perempuan kandung. Anak perempuan kandung. Mau yang meninggal itu ibunya punya anak perempuan, itu kemungkinan dapat setengah. Tapi ada syaratnya 2. Dapat setengah niku ono syaratnya, mboten langsung dapat setengah, mboten. Ada syaratnya. Baik yang meninggal itu ibunya atau ayahnya, sama saja. Status dia kan anak perempuan. Dengan 2 syarat. Anak perempuan mendapatkan setengah dengan 2 syarat. Gak enak nggih, kalau ono duwike gak enak pancen. Yang pertama, alla yakuna laha mu'assabun. Putri ini ndak ada saudara laki-lakinya. Oke. Jadi anak perempuan ini dia ndak punya saudara. Artinya mayit niki cuma punya anak perempuan satu-satunya. Paham nggih? Mayit ini punya anak perempuan tunggal. Wis, anak tunggal tok niki. Karena ndak ada saudara laki-lakinya, ndak ada. Kalau ada saudara laki-lakinya, lidzakari mithlu haddil unsayain. Asoba niki. Anak perempuan niki asoba. Kalau ada saudara laki-lakinya, anak perempuan niki mendapat sisa. Asoba. 2 laki-laki, 1 anak perempuan. 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Kalau ada anak laki-laki. Alhamdulillah aku anak perempuan tunggal, berarti oleh setengah. Oke, dapat setengah. Karena syarat yang pertama, tidak ada teman saudaranya yang laki-laki. Oke. Kalau ada, maka dia mendapatkan separuh dari saudara laki-lakinya tadi. Lidzakari mislu haddil unsayain. 2, 1. Karena ada saudara laki-lakinya. Atau syarat yang kedua, tidak ada yang menyamainya sesama anak perempuan. Dada anak perempuan ini ku 2, 3 dan seterusnya. Oke. Kalau anak perempuannya itu 2, mayit niki duwe anak wedok loro. Berarti tidak dapat setengah lagi. Engko nek setengah-setengah entek, lah bapake gak uman, bapake mayit. Kalau ahli waris dari anak perempuan ini lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya, pokok lebih dari 1, maka 2 anak perempuan ini jatahnya mendapat 2/3. Nggih. Fa in kana ma'aha mumasilun wahidun au aktsara fahuma tasyrikani fis tsulusain. Maka dia dua-duanya niku bareng dapat 2/3. 2/3 dibagi jumlah berapa bersaudara perempuan tadi. Kalau 2 ya 2/3 dibagi 2. Nek 4 ya 2/3 dibagi 4. Nek 5 perempuan, anak perempuan ya 2/3 dibagi 5. Mulane dulur akeh niku ya enak ya gak enak. Gak enak nek kaya dum-duman, waduh dibagi wong 5 iki. Nggih. Akhire sing kejem-kejem kan wis dipateni ae cek kenek aku kabeh, ngoten niku kan.
Ya. Padahal kalau dia membunuh, dia justru sama sekali tidak mendapatkan warisan. Dicoret dari daftar waris. Ketika dia didapati membunuh ahli waris. Nggih. Loh, iki mateni supaya oleh akeh, coret. Ndak dapat warisan tambahan. Niku hukum fikih ngoten. Nggih. Pun sudah dua. Sing pertama suami ketika istri yang meninggal tidak ada far'il waris, tidak ada anak, tidak ada cucu. Yang kedua anak perempuan tunggal. Nah niki jelas wis tambah enak nek diomong nonton. Anak perempuan tunggal artinya tidak punya saudara laki-laki anak perempuan tersebut, tidak punya saudara perempuan anak perempuan tersebut. Kalau ada saudara laki-lakinya, maka anak perempuan itu mendapatkan setengah dari satu bagiannya saudara laki-lakinya. Laki-laki 2, perempuan 1 kalau ada saudara laki-laki. Karena tidak ada, berarti dia setengah. Atau ada saudara perempuan yang lain, maka dia bersama saudara perempuannya yang lain itu, dia anak perempuan bersama saudara perempuan yang lain itu, berapapun jumlahnya, mereka mendapatkan 2/3. 2/3 niku sebagian terbesar dari 3 kelompok tadi niku. Sing niki 2/3 terbesar, sing niki setengah sing terbesar, setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Niki wis bagian terbesar dari kelompok 2 niki. Tinggal membagi kepada siapa, berapa saudara perempuannya. Yang ketiga tiga mawon wis, nggih. Engko gak ono pertanyaan mangke nek ditutupno. Bintul ibni yang ketiga nggih. Yang ketiga niku bintul ibni idza lam yakun lil mayyiti waladu sulbin wala waladu ibnin a'la minha wala laha mu'assibun wala mumathilun. Niki statusnya padha karo anak perempuan tadi. Tapi niki cucu perempuan dari anak laki-laki. Niki juga kemungkinan dapat setengah. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Syaratnya dia atasnya itu ndak ada semua. Anak mayit niku mati kabeh. Kari generasi putu. Dadi mayit niki wis mbah-mbah sepuh, anake wis sedo sedaya. Disiki bapak ibuke. Tinggal cucu perempuan satu-satunya dari anak laki-laki, bukan dari anak perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki tunggal satu-satunya. Wis liyane gak ono kabeh. Paman-pamane, bude-budene mboten enten. Atau saudaranya yang sesama cucu niku ndak ada. Maka cucu perempuan dari anak laki-laki yang seperti ini niki kemungkinannya tambah lebih kecil lagi. Dia dapat setengah. Cucu perempuan dari anak laki-laki ketika Pak De, Bude, Bule, Pak Le alias anak-anaknya mayit ini ndak ada semua. Anak-anaknya mayit ndak ada semua. Tinggal dia perempuan cucu seorang dari anak laki-laki. Oke. Dia kemungkinan dapat setengah. Yang keempat, wis mboten napa sisan garai janggal benjing. Ukhtus saqiqah. Saudara kandung itu, tapi niki syaratnya papat. Jadi tambah mriki syaratnya tambah wakeh. Nggih. Dari syarat 1, syarat 2, syarat 3, niki syarat 4. Dia dapat setengah saudari kandungnya mayit. Saudari niki dulur wedok kandunge mayit itu ada kemungkinan dapat setengah kalau memenuhi 4 syarat. Nggih. Yang pertama nggih. Yang pertama mayitnya ini
Saudaranya yang meninggal niki, mayit niki, kan niki saudari perempuan kandung. Dia akan dapat setengah kalau mayitnya ini ndak punya far'il waris, ndak punya anak laki-laki, ndak punya anak perempuan, ndak punya cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ndak ada semua. Satu sik dereng. Syarat yang kedua, nggih, syarat yang kedua walalaha mu'assibun, nggih. Syarat yang kedua, saudari perempuan kandung ini ndak ada teman laki-lakinya. Saudara yang laki-laki ndak ada. Dia itu tunggal. Saudari perempuan kandung tunggal. Ndak ada laki-lakinya. Saudara laki-lakinya ndak ada. Dari mayit ini ndak ada. Dialah saudari perempuan satu-satunya. Walalaha mu'asib. Niki jenenge mu'asib. Nek dheweke duwe dulur lanang lah niku asoba. Sama seperti anak perempuan tadi punya saudara laki-lakinya, niki nggih ngoten. Saudari perempuan kandung duwe dulur kandung juga sama dengan mayit, saudara kandungnya. Jadi niki cuma dua bersaudara, laki-laki perempuan atau perempuan-perempuan. Yang satu meninggal, tinggal niki perempuan satu-satunya niki. Nah niki syarat yang kedua. Syarat yang ketiga wala mumasilun. Ndak punya teman sesama saudari perempuan kandung. Jadi betul-betul dua tadi itu. Nek enten tiga perempuan kabeh niki meninggal, lah niki berarti masih ada dua. Nggih. Nek enten dua ngenten niki napa dapat 2/3 juga niki. Kalau mayitnya ndak ada ahli waris, ndak ada far'il waris nggih. Mayite gak duwe anak lanang, gak duwe anak wedok, gak duwe putu, duwe dulur wedok loro. Nggih niki 2/3 dibagi wong loro. Nggih. 2/3 dibagi wong loro. Nek ana mek siji tok setengah. Syarat yang keempat walalil mayyiti abun, gak ana bapak. Nggih. Dadi wis gak ana bapak mayit niki, gak ana anak, gak ana putu, duwe dulur wedok satu-satunya, gak ana dulur lanange, gak ana dulur wedok liyane. Lah baru niki dapat setengah. Ketika ada bapak, nek ana bapak, dulur niki mahjub. Mayit dadi niki bersaudara misalnya. Niki meninggal. Niki meninggal, tapi ada bapak, niki ndak dapat. Saudari niki, saudari perempuan niki ndak dapat. Karena ada bapak. Bapak itu menjadi hajib penghalang bagi saudari perempuan. Gak oleh, saudari perempuan ndak dapat. Karena ada ayah. Fayah jibul ukhta as-syaqiqah khirmanan. Ayah itu menghalangi saudara kandung perempuan. Terakhir yang kelima, al-khamisu al-ukhtu lil ab. Yang dapat setengah yang kelima itu saudari, mirip niku wau, saudari perempuan tapi mboten kandung, tunggal bapak. Syaratnya nggih nambah otomatis. Nggih. Syaratnya nambah. Syaratnya 5. Jadi syarat niku mulai 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima niki syaratnya juga 5. Saudari perempuan seayah dengan mayit niki seayah. Syaratnya ada 5 baru dapat setengah. Kalau 1 dari 5 ini tidak terpenuhi, dia tidak jadi dapat setengah. Entah dapat berapa, bisa malah tidak dapat kalau ada ayah tadi. Syaratnya 4 sama dengan tadi. 1, yang meninggal ini tidak punya far'il waris, tidak punya anak, tidak punya cucu. Kalau punya anak ya gak oleh, dulur niki kabeh gak oleh. Dulur lanang, dulur wedok nek mayit niki duwe anak wis gak oleh kabeh. Niki mayit tidak punya anak keturunan sama sekali. Anak tidak ada, cucu tidak ada. 1.
Dua, saudari perempuan seayah ini tidak ada saudara laki-lakinya, baik seayah maupun kandung dari mayit. Terus syarat yang ketiga, tidak ada saudari sesama perempuannya, baik seayah atau sekandung dengan mayit. Yang keempat, tidak ada ayahnya. Tidak ada ayahnya. Nek ono ayah nggih gak oleh. Nek enten ayah ndak boleh. Far'il waris ahadun minal asyiqa wala mu'asib wala mumasil wala lil mayyit abun. Nah niku 4 niku nggih. Ndak ada anak keturunannya mayit, terus ndak ada saudara kandung sama sekali. Nek ono saudara kandung dia ndak dapat. Ndak ada asobah, saudara laki-laki yang sederajat seayah. Terus ndak ada sesama perempuan, nggih. Sesama perempuan, saudara kandung atau seayah sesama perempuan. Nek sesama perempuan ada 2/3. Yang kelima, tidak ada ayah bagi mayit. Nek ayah ada, ndak dapat. Nah, pun besok nerangno 1/4. Nek sik diterusno. Nggih, sik diterusno panjang niki, bisa season 4, 5, 6, bisa 7 paling cepet niku 7. Nggih. Cara ngelune niku sik ping 4 malih nek diterusno. Soale kecuali jenengan karo nggawa dhuwit mawon ya, nek pas ngaji bab waris ngenten iki karo nggawa dhuwit terus koncone didum ngoten. Nggih, nduk sebelah niku didum wis iki anggap ae warisan nggih. Semangat nggih. Didumi 100.000-an ngoten kan semangat nggih. Beke moro-moro enten sing oleh ahli waris terus langsung didumno. Iki barokah bahas waris, aku langsung oleh warisan. Nah niki koncone didumi. Dijak bahas bareng ya. Nggih, sampun barangkali ada yang ditanyakan monggo. Masih ada 7 menit. Selain waris mboten napa-napa. Kali ngenteni. Masih kula nggawe papan tetep ngeluh. Nggih. Jenengan mungkin paling nek ana papane iku enak paling. Mboten, tetep ngeluh. Nggih. Ngelune gak ana dhuwit niku wis, pokok sumbere mek setunggal niku tok. Nggih. Masih rume nduk pondok bahas waris niku nggih ngeluh, Pak. Baru paham niku nek musyawarah karo koncone. Musyawarah baru paham, nek diterangno niku mboten paham. Nek musyawarah iso suwe ngoten, iso tanya jawab, iso lho iki apa iki, lho nek iki, lho nek iki, lho enggak iki lho. Nah niku saged. Tapi nek cuma diterangno mendengar masih enten alat peragae, enten tulisane tetep nek enten duweke baru mboten ngeluh. Sampun nggih. Kali wudu mawon. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah sareng-sareng subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.